Dan pemirsa, kita lanjutkan lagi ya dialog kita pagi hari ini. Ini pertanyaan untuk Mbak Sarah dan juga Pak Taslim terkait idealnya, harapannya, inginnya komposisi di parlemen itu seperti apa, Mbak Sarah? Komposisinya sebenarnya asalkan anggota-anggota yang ada di dalamnya semua dewasa berpolitik. Yang saya maksud di situ apa? Karena tadi yang disampaikan belum tentu serta-merta hanya karena dikutip oposisi karena tidak ada di dalam struktur kabinet, bukan berarti tidak bisa kerjasama. Ya kan, karena tadi juga silaturahmi, kerjasama. Kami di DPR, saya sudah pernah menjabat 2014-2019, untuk semua kebijakan itu belum tentu serta-merta semua akan tiba-tiba tidak setuju. Nggak ada satupun produk hukum yang bisa jadi kalau tidak ada musyawarah mufakat. Itu adalah budaya kita. Kita ini semuanya pasti akan duduk bersama. Ya mungkin ada sedikit konflik dan mungkin ada tarik ulur. Itu normal ya. Tetapi itu hal yang sangat biasa. Justru kita ini harus kembali lagi kepada jati diri kita, yaitu gotong royong. Kan Pancasila itu dikatakan salah satu produk dari semangat gotong royong itu adalah budaya kita. Dan itu yang saya maksud, bahwa komposisinya bisa seperti apapun, asalkan orang-orang yang memang dititipkan oleh rakyat untuk dipercaya oleh rakyat untuk duduk di DPR untuk mewakili suara mereka, dewasa dalam berpolitik sehingga bisa mewakili rakyat dan partainya. Itu penting karena banyak yang masyarakat yang belum paham bahwa kita duduk di sana bukan hanya mewakili rakyat tapi juga suara partai. Ya. Nah, jadi ideologi partai pun juga di situ harus dibawa. Nah, tetapi kembali lagi kenapa saya bilang dewasa, itu harus ada sikap yang mementingkan kepentingan rakyat, kepentingan Indonesia, bangsa ini di atas kepentingan hanya kepentingan golongan. Walaupun, mohon maaf nih, banyak yang juga tidak tahu, pada saat kita mengucapkan janji atau sumpah kami itu adalah untuk rakyat konstituen di daerah pemilihan kami. Itu spesifik kami ucapkan. Jadi bukan kami memperjuangkan rakyat Indonesia secara keseluruhan, tetapi setiap dari kami punya sumpah untuk memperjuangkan rakyat di konstituen daerah pemilihan kami. Itu yang juga jadi bisa sangat dinamis gitu ya, karena latar belakang Indonesia yang sangat luas. Gitu ya. Pak Taslim, jadi komposisi gimana? Partainya tuh harusnya bagaimana supaya check and balance? Kalau menurut saya yang paling penting itu anggota dewan itu dia harus aspiratif ya, membawa semangat dari dapilnya yang tadi dikatakan Mbak Sarah. Kemudian yang ideal memang harus ada keseimbangan. Di mana-mana kontrol itu penting. Kontrol itu penting, kalau enggak nanti orang salah melangkah. Nah, jadi keseimbangan di DPR tidak ditentukan oleh jumlah saja, tapi ditentukan juga oleh kualitas dan aspirasi yang mereka bawa. Kan sering-sering orang mengatakan, wakil rakyat, jangan lupa semua anggota DPR itu dibawa di atas namanya itu ada logo partai. Jadi kalau partai mengambil kebijakan harusnya patuh. Tapi pengalaman kami, kita digugat semuanya. Pokoknya kalau begitu di PAW, mereka pasti gugat. Padahal dia datang ke DPR itu kan dalam bingkai partai, logonya di atas, baru namanya. Nah, jadi itu juga harus dipahami dengan baik. Jadi menurut saya ke depan itu bangsa ini baru bisa maju kalau ada kompetisi yang sehat, ada keseimbangan yang baik, tidak hanya asal ngomong, tidak hanya asal berbeda. Dan kita di Nasdem diajarkan oleh Pak Surya Paloh dengan dua kalimat, kritis dan konstruktif. Kritis dan memberi jalan keluar. Oleh karena itu orang sering bilang, ini Nasdem apaan sih di DPR, katanya dukung Jokowi kok suaranya berbeda. Itu tadi, kritis dan konstruktif. Dua kata yang selalu di jalan berseiringan. Nah, bagi apa yang ideal, karena tantangan kita ke depan ini tantangan global menurut saya, yang ideal di DPR itu ya memang harus ada keseimbangan. Kalau semua juga diborong ke kekuasaan, berjalan sendiri, dan kekuasaan itu cenderungnya selalu menyimpang. Kita tahu itu tidak sehat. Dan sebaliknya juga, menyebut diri oposisi itu kan harus ada jalan keluar, harus konstruktif, harus memberi jalan keluar. Bukan asal ngomong tidak setuju. Kita sering menyaksikan itu. Jadi kita sama-sama belajar, sama-sama
membangun kedewasaan, kebersamaan untuk Indonesia. Kami juga diajarkan, tadi Mbak Sarah bilang, kepentingan lebih besar. Kalau kepentingan bangsa dan negara berbeda dengan kepentingan partai dikorbankan. Kalau kepentingan saya sebagai pribadi, sebagai sekretaris jenderal berbeda dengan kepentingan partai, kepentingan pribadi saya harus dikorbankan. Kepentingan yang lebih besar itu selalu diajarkan oleh kepada kita. Baik. Ini menarik ketika Pak Taslim tadi bilang seperti itu. Saya mau tanya ke Prof Ikrar. Prof, kalau ini misalnya memang benar partai-partai ini merapat ke pemerintahan, betulkah kemudian ini menjadi sebuah ketidakbalansan atau ketidakseimbangan itu benar-benar terjadi dan akhirnya bisa menyimpang? Dalam permainan politik ya, atau dalam kenyataannya ya, itu biasanya eksekutif itu lebih kuat. Itu satu. Kedua, dalam kenyataannya kepentingan korporatisme biar bagaimanapun parlemen dan negara itu adalah satu kepentingan korporatis ya. Biasanya mereka juga kuat dan kadang-kadang juga tidak, malah bisa bertentangan dengan kepentingan rakyat ya. Saya beri contoh ya, ketika mereka setuju dengan undang-undang KPK yang baru, ya. Ketika mereka setuju dengan undang-undang Omnibus Law, ya, itu merugikan rakyat. Ya. Jadi ada gium yang dikemukakan oleh Kennedy ya, my loyalty to the party end when my loyalty to the state begin atau to the country begin, itu kadang-kadang juga nggak berjalan gitu. Jadi masih ada juga yang kepentingan partai juga masih bermain. Tapi dalam kasus Indonesia kadang-kadang itu yang tadi saya bilang kepentingan korporatisnya itu juga besar. Saya beri contoh juga ya, biar bagaimanapun yang namanya parlemen atau anggota parlemen itu punya mitra kerja di pemerintahan. Dia juga nggak akan misalnya hantem kromo menghantam mitra-mitra kerja mereka, karena bagaimanapun kehidupan anggota parlemen itu juga tergantung kepada mitra kerja dia. Saya beri contoh, nih maaf terus terang ya, Anda itu dapat uang untuk misalnya yang disebut dengan kunjungan ke daerah, apa istilahnya itu, konstituen atau kemudian setiap saat bisa melakukan kampanye di daerah yang dalam tanda kutip terselubung ya, yang juga ditunjang oleh anggaran-anggaran negara juga ya. Kalau mau buka-bukaan, saya bisa buka semua yang namanya kementerian dan lembaga itu kepada mitra kerjanya itu pasti ada share sekian persen untuk membantu ya, membantu tanda kutip para anggota parlemen. Tapi itu. Artinya memang ada kemungkinan untuk parpol ini jadi satu barisan begitu? Bisa jadi. Buktinya itu tadi saya katakan ya, itu dalam penentuan undang-undang KPK, kemudian Omnibus Law ya, itu biasanya untuk dari pengalaman dana haji pun juga semuanya sepakat. Nah, itu. Nggak, kita supaya balance nih, bahwa kita juga ada hal-hal yang untuk misalnya apakah itu undang-undang penyandang disabilitas, undang-undang pekerja sosial, hal-hal yang saya juga ikut perjuangkan gitu loh. Dana haji juga setiap tahunnya kita memperjuangkan hal-hal yang memang itu untuk rakyat. Jadi tidak hanya yang viral yang kemudian ramai diperbincangkan dan ya, satu hal yang Omnibus. mungkin saya tambahkan sedikit. Tidak semua hal yang kita lakukan, lobby-lobby yang kita lakukan itu terpampang di kamera. Ya, karena ada banyak lobby-lobby yang kita lakukan yang tidak selalu kelihatan, kan nggak semua dari kita ngomong di paripurna. Banyak yang ngomongnya di paripurna, mohon maaf itu biasanya di panggung. Padahal kebanyakan yang kita lakukan lobby-lobby itu di belakang layar. Itu komunikasi politik gitu loh. Karena ada hal-hal yang mungkin itu harus kita bicarakan bareng-bareng lintas partai, kapoksi duduk bersama dengan dirjen, bersama dengan menteri, kita perjuangkan dulu sebelum habis itu kita bawa ke paripurna. Nah itu hal-hal yang tidak selalu terlihat dan terpampang. Oke, jadi intinya adalah masih banyak di belakang layarnya. Oposisi bukan berarti selalu menentang ya. Apalagi untuk hal-hal yang kemudian ramai diperbincangkan di kalangan masyarakat. Kita masih akan lanjutkan lagi dialog kita pagi hari ini usai jeda pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.